Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Bapak siapa ya? Ada perlu apa datang ke sini malam-malam? Oh iya, perkenalkan nama saya Husen. Saya datang kemari mau bertemu dengan Mas Aril. Waduh, maaf gak bisa Pak. Mungkin besok aja Bapak datang kemari lagi. Tapi saya ada urusan penting, Mbak, yang harus saya selesaikan. Hari ini saya harus ketemu langsung sama Mas Aril. Urusan penting apa ya Pak, kalau boleh tahu? Ya adalah pokoknya, Mbak. Intinya urusan ini harus selesai secepatnya. Ya, ada tamu tuh. Siapapun yang malam-malam kini bertamu. Kakek-kakek sih, kalau nggak salah. Tadi bilang namanya Pak Husen. Pak Husen siapa ya? Aku kok kayak nggak asing namanya. Apa jangan-jangan itu penumpang yang dulu minta turun di dekat jembatan? Kalian pasti nggak bakal percaya deh sama kejadian yang aku alami kemarin malam. Emang ngalamin apaan, Yan? Kemarin, aku habis nganterin kuntilanak, bro. Hah? Seriusan kamu, Yan? Nah, itu dia. Aku juga awalnya nggak nyangka. Orderan masuk sekitar jam setengah 12 malam. Titik jemputnya di dekat kuburan tua belakang pasar. Aku pikir ya, mungkin orang pulang kerja shift malam atau gimana. Pas nyampe sana, bener dong. Ada perempuan berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang banget sampai nutupin mukanya. Dia pakai baju putih lusuh. Tapi aku nggak curiga sih. Mikirnya ya mungkin fashion aja. Terus kamu biarin gitu aja naik? Ya aku bukain pintu, dia terus masuk ke kursi belakang. Anehnya dia nggak ngomong sepatah kata pun. Panjang jalan cuma diem aja. Aku lihat dari spion, kadang dia nunduk, kadang juga ngadep jendela. Waduh, terus gimana? Nah ini yang bikin aku merinding. Pas nyampe di titik tujuan, yaitu rumah kosong deket kebun, aku berhenti terus nengok ke belakang. Niatnya sih mau bilang, Mbak udah nyampe, tapi pas aku nengok orangnya udah nggak ada bro. Padahal pintu mobil juga nggak kebuka sama sekali. Makanya aku bilang, aku yakin banget yang aku anterin itu kuntilanak. Itu sih jelas-jelas bukan manusia, Yan. Tapi Yan, aku juga pernah mengalami hal mirip. Kemarin aku juga nganterin penumpang yang aneh. Siapa tuh? Kakek-kakek sih, tapi orangnya ramah banget. Malah sepanjang jalan kita ngobrol. Cuma uang yang dia bayar itu tiba-tiba aja berubah jadi daun. Serius, Ril? Uangnya jadi daun? Serius, aku bener-bener nggak ngerti. Tadinya aku kira halu, tapi beneran kok uangnya jadi daun. Terus, kamu apain tuh daun? Ya aku simpen, sampai sekarang masih ada. Aku taruh di dompet buat kenang-kenangan. Tapi Ril, kamu mau nggak setiap kali kamu beli barang, uang yang kamu bayarkan itu balik lagi ke kamu? Siapa yang nggak mau, Bang? Enak banget tuh, bayar, tapi uangnya balik. Nggak rugi sama sekali. Tapi emang bisa kayak gitu? Bisa kok, aku tahu caranya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Bang? Pertama, kamu butuh uang 100.000 selembar. Terus, kamu harus beli minyak jin. Harganya lumayan sih, sekitar 300 ribuan. Minyak jin? Iya, jadi nanti uang yang kamu keluarin bakal balik lagi ke dompetmu. Tapi beneran balik gak sih Bang uangnya? Jangan-jangan cuma ngibul doang. Pasti balik kok Ril, gak usah khawatir. Aku jamin deh, kalau uangnya nggak balik, semua modalmu aku yang tanggung. Ya udah deh, nanti aku kasih uangnya. Aku juga pengen buktiin beneran nggak uangnya bisa balik. Bang Jamal, tumben pagi-pagi udah main ke rumah. Gimana Bang, uangnya? Berhasil nggak? Berhasil, Ril. Makanya aku langsung ke sini. Nih uangnya. Tapi sebelum kamu pegang, aku harus bilang sesuatu dulu. Ada pantangannya soalnya. Pantangan? Maksudnya gimana Bang? Jadi gini, uang ini nggak bisa sembarangan dipakai, Ril. Kamu nggak boleh pakai uang ini buat beli barang di toko-toko kecil. Harus dari toko besar, kayak minimarket, supermarket, atau toko yang ada di kota. Hah, kok gitu Bang? Emangnya kenapa? Kok nggak boleh beli di toko kecil? Ya itu udah jadi pantangannya Ril. Tapi yang jelas jangan sekali-sekali kamu pakai uang ini buat beli barang apapun di kampungmu sendiri. Lah, kok ribet banget Bang? Jadi uang ini beneran balik gak sih? Beneran balik Ril. Kalau kamu nggak percaya, bisa kamu tes dulu deh. Tapi inget ya, jangan dipakai sembarangan. Ya udah deh, kalau gitu aku tes dulu ya Bang. Misalnya aku beli rokok di warung tetangga, boleh nggak?
Boleh, kalau niatnya cuma mau ngetes, tapi nanti uang kembaliannya harus kamu balikin lagi ke tetangga kamu. Oke deh, aku coba dulu ke warung Bu Siti buat beli rokok. Kalian ngetes, bener nggak nih uangnya bisa balik? Iya, Ril, jangan lama-lama, aku tunggu di sini ya. Siap bang, bentar doang kok, warungnya juga nggak jauh dari sini. Mau beli apa Mas Aril? Mau beli rokok bu, rokok Surya 1 pak aja. Oh, rokok Surya. Tunggu bentar ya, tak ambilin dulu di dalam. Iya bu. Ini Mas rokoknya. Berapa bu harganya? 30.000 aja Mas. Oh iya bu, ini uangnya 100.000. Waduh, pagi-pagi kok uangnya gede banget. Nggak ada uang pas toh Mas? Nggak ada bu, saya nggak ada recehan. Cuma ini aja tadi, baru ambil dari ATM. Ya udah deh, tunggu bentar ya Mas, tak cari kembalian dulu. Tadi rokoknya 30.000 ya harganya. Jadi kembaliannya 70.000 ya Mas. Ini Mas kembaliannya, silakan dicek dulu. Iya bu, udah pas kok bu uangnya. Makasih banyak ya bu. Sama-sama Mas Aril. Gimana, udah beli rokoknya? Udah bang, ini rokoknya. Tapi aku mau nanya bang, terus uang yang 100.000 tadi balik gak bang? Coba kamu cek dulu di kantong belakangmu. Loh iya bang, beneran balik. Wah, enak banget dong ini. Kalau kayak gini terus, bisa kaya raya aku bang. Bener kan apa yang aku bilang, tapi kamu jangan keburu seneng dulu. Kenapa bang emangnya? Kan tadi beneran balik uangnya. Berarti berhasil dong. Iya berhasil, tapi itu tadi cuma ngetes aja kan. Kamu inget gak tadi apa yang aku bilang? Pantangan dari uang itu gak boleh dipakai di tempat kecil. Ingat sih, tapi maksudnya gimana ini bang? Tadi kan aku cuma beli di warung Bu Siti. Nah itu dia, sekarang kamu harus balikin uang kembalian yang kamu terima dari pembelian rokok tadi. Hah? Balikin? Lah terus rokoknya gimana? Ya rokoknya kamu bayar lagi pakai uangmu yang biasa, bukan dari yang uang gaib itu. Terus gimana ngomongnya nanti bang? Masa aku tiba-tiba balik ke warung bilang kalau lupa bayar? Kan aneh banget bang. Ya nggak usah ribet-ribet, bilang aja tadi kamu kelupaan belum bayar uang rokoknya, dan nggak usah dijelasin panjang lebar. Bu Siti juga nggak bakal curiga kok. Tapi bang, bukannya tadi udah dikasih uang 100.000, terus Bu Siti ngasih kembalian 70.000. Bener, kamu memang udah bayar, tapi kan uangnya balik lagi ke kamu. Jadi hitungannya kamu belum bayar ke Bu Siti. Iya deh bang, tapi beneran nih, nggak apa-apa kalau aku balikin sekarang. Justru harus sekarang, jangan ditunda. Kalau udah lewat maghrib, efeknya udah hilang. Oke, aku balik dulu ke warung Bu Siti buat bayar rokoknya. Nah, gitu dong. Nanti kalau udah beres, kamu balik lagi ke sini, aku mau jelasin tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya? Wah, jadi masih ada lanjutannya bang? Ya ada, tapi nanti aja setelah kamu beresin urusan di warung itu. Mau beli apa lagi Mas Aril? Maaf bu, ini saya mau bayar rokok Surya yang tadi. Saya kelupaan belum bayar. Lah sudah kok Mas, tadi sudah bayar. Malah uangnya 100.000-an tadi. Belum bu, buktinya uangnya masih ada di saya. Masa sih Mas? Apa saya yang salah lihat ya? Ya mungkin bisa jadi sih bu, ini uangnya bu, 100.000. Jadi Bu Siti nggak perlu ngasih kembalian lagi. Iya Mas, makasih ya Mas. Maklum, namanya juga orang tua, jadi kurang teliti. Nggak apa-apa kok bu, saya ngerti. Kalau gitu saya permisi dulu bu. Iya Mas, sekali lagi terima kasih banyak. Sejak saat itu, Aril melakukan praktek pembelian uang gaib di toko-toko besar. Sampai beberapa bulan kemudian, Aril akhirnya bisa membeli mobil dan rumah sendiri. Baru pulang ya? Iya bun, akhirnya nyampe juga di rumah. Capek banget hari ini, rasanya pengen langsung rebahan. Kelihatan banget sih kalau ayah capek. Iya, soalnya tadi di jalan kejebak macet, jadi pulangnya agak kemalaman. Ya udah, habis ini Bunda buatin teh hangat deh, biar agak mendingan. Oh iya bun, nanti kalau ada orang yang nyariin ayah, bilang aja ayah nggak ada.
Loh, kok gitu ya? Emangnya siapa yang mau nyariin? Ya mungkin Pak RT atau temen ayah yang datang kemari. Kalau urusannya nggak penting-penting amat ya bilang aja nggak ada. Ayah males ketemu orang. Atau enggak lagi keluar gitu. Lah, kenapa emangnya ya? Ayah mau istirahat aja Bun, nggak mau diganggu. Oh gitu. Bapak siapa ya? Ada perlu apa datang ke sini malam-malam? Oh iya, perkenalkan nama saya Husen. Saya datang kemari mau bertemu dengan Mas Aril. Waduh, maaf gak bisa Pak. Mungkin besok aja Bapak datang kemari lagi. Tapi saya ada urusan penting, Mbak, yang harus saya selesaikan. Hari ini saya harus ketemu langsung sama Mas Aril. Urusan penting apa ya Pak, kalau boleh tahu? Ya adalah pokoknya, Mbak. Intinya urusan ini harus selesai secepatnya. Aduh, gimana ini ya? Terima nggak ya tamunya? Apalagi ini urusannya penting. Ya udah deh Pak, silakan masuk dulu. Duduk dulu di ruang tamu, biar saya panggilin suami saya. Ya, ada tamu tuh. Siapa Bun yang malam-malam kini bertamu? Kakek-kakek sih, kalau nggak salah. Tadi bilang namanya Pak Husen. Pak Husen. Pak Husen siapa ya? Aku kok kayak nggak asing namanya. Apa jangan-jangan itu penumpang yang dulu minta turun di dekat jembatan? Nggak tahu juga ya, tapi tadi waktu aku tanya, dia cuma bilang kalau dia ada urusan penting yang harus diselesaikan hari ini sama ayah. Urusan penting? Ya makanya aku juga bingung. Tadi waktu dia datang, mukanya serius banget, terus bilang saya harus ketemu Mas Aril malam ini juga, nggak bisa ditunda. Lah terus orangnya sekarang di mana Bun? Tak suruh nunggu di ruang tamu ya. Oh gitu. Ya udah, ayah samperin sekarang. Pak Husen, kok bisa tahu alamat rumah saya dari mana, Pak? Gak perlu basa-basi. Saya kesini bukan mau ngobrol santai. Saya ada urusan penting yang ingin saya selesaikan dengan kamu. Urusan penting? Urusan apa ya, Pak Husen? Setahu saya nggak pernah punya masalah sama Bapak. Ada, dan masalah itu belum selesai. Jadi, balikin uang saya. Uang? Lah, maksud Bapak uang yang waktu itu? Bukannya itu sudah jadi hak saya sebagai driver? Saya kan cuma nganterin Bapak malam itu, dan Bapak sendiri yang ngasih uangnya. Saya tahu, kamu pakai uang itu bukan untuk semestinya. Kamu sudah menyalahgunakan uang saya. Menyalahgunakan? Maksud Bapak gimana? Saya cuma buat beli kebutuhan sehari-hari kok. Pokoknya saya minta balikin uang saya. Tapi Pak, uang itu kan udah jadi uang saya, dan saya bebas mau ngapain aja dengan uang itu. Kalau kamu tetap nggak mau balikin uang itu, ya sudah, tapi saya minta imbalan. Imbalan? Imbalan apa maksudnya Pak? Saya minta imbalannya adalah keluarga kamu. Waduh, gimana ya? Aku kembalikan nggak ya uangnya? Tapi itu kan satu-satunya penghasilanku. Kalau aku kembalikan, anak istriku nanti makan apa? Gimana ya? Duh, Pak Husen, kok hilang? Kemana perginya dia?